Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya, para pemirsa yang ada dimanapun. Semoga sehat selalu. Siang hari ini kita ketemu di dalam podcast Indriati Learning Center dengan tema deteksi dini gagal ginjal untuk memperingati Hari Ginjal Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2023. Nah, ini pasti pada penasaran ini bagaimana cara mendeteksi gagal ginjal secara dini begitu sehingga lebih tahu dan akan step berikutnya seperti apa. Nah, sebelum kita masuk pada diskusi tentang deteksi dini gagal ginjal, saya ingin perkenalkan dulu tentang apa itu Indriati Learning Center. Jadi Indriati Learning Center ini adalah hasil kerjasama antara Indriati Hospital dengan Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono yang keduanya berlokasi di Solo Baru. Nanti silahkan berkunjung ke kami untuk mempererat hubungan atau kita begitu ya. Nah, Indriati Learning Center ini berada di bawah Yayasan Indriati, di mana yayasan tersebut adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan dengan tujuan untuk mencerdaskan bangsa dan berkontribusi untuk mempersiapkan generasi Indonesia emas, dokter ya, mempersiapkan generasi Indonesia emas pada tahun 2045 ya, 2045 dengan memberikan pendidikan baik itu pendidikan formal maupun non formal. Nah, Yayasan Indriati sendiri telah memiliki ITSK dengan 3 prodi unggulan pada Oktober 2021 yang lalu. Prodinya ada prodi S1 Gizi, kemudian S1 Informatika, dan S1 Bisnis Digital. Tidak berhenti dari di sana, Yayasan Indriati juga ingin membekali generasi di Indonesia dengan membuat Indriati Learning Center. Nah, sebenarnya ini adalah Dr. Wahid Putranto, SPPD KGH Winasim, dan nanti akan dipandu oleh Dr. Krisandika Wijaya. Selamat siang, dokter. Terima kasih kesediaannya untuk hadir di sini. Nanti untuk lebih intens begitu, nanti Dr. Kris dan Dr. Wahid akan berdiskusi dan akan bermanfaat juga untuk para pemirsa semuanya. Baik, untuk mempercepat waktunya biar penasarannya segera terjawab, dokter, silakan berdiskusi. Selamat siang, Dr. Wahid. Selamat siang, Dr. Krisan. Selamat siang, teman pemirsa semuanya. Jadi di siang hari ini, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Anggara, kita akan membahas tentang deteksi dini gagal ginjal. Nah, dan tadi kan sempat disebut juga kalau tanggal 8 Maret tahun 2023 ini adalah Hari Gagal Ginjal Sedunia. 9 Maret tepatnya. Tanggal 9 Maret ya, Dok ya. Tanggal 9 Maret. Nah, mungkin sebelum masuk ke gagal ginjalnya, saya mau tanya-tanya sedikit, Dok, tentang Hari Ginjal Sedunia ini. Sebetulnya saya udah googling kan, pertama kali dirayakan itu ternyata tahun 2006 ya, Dok ya. Betul. Itu sejarahnya gimana dan sebenarnya tujuannya apa ya, Dok? Ya, jadi memang betul sekali World Kidney Day, atau kalau kita sebut dalam bahasa Indonesia Hari Ginjal Sedunia, itu pertama kali dilaksanakan pada tahun 2006, diperingati di tahun 2006. Landasannya adalah adanya kesadaran masyarakat dunia, pakar-pakar kesehatan ginjal sedunia mengenai pentingnya menyayangi ginjal kita, pentingnya menjaga kesehatan ginjal kita, karena apabila terjadi kerusakan ginjal yang menetap itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dan setiap tahun ada tema yang berbeda-beda. Yang tema kita yang kali ini, tema WKD dari kali ini adalah terhadap populasi khusus. Ya, memang fokus pada deteksi dini dan pencegahan penyakit ginjal kronik. Baik, Dok, terima kasih.
Mungkin habis dari itu kita langsung masuk ke temanya ya dok, Ya, deteksi ya. dini gagal ginjal. Tapi sebelumnya mungkin dokter Nit bisa menjelaskan terlebih dahulu dok, gagal ginjal itu sebenarnya apa, biar para pemirsa juga nggak salah paham gitu persepsinya. Ya, sebetulnya istilah yang kita pakai saat ini, kalau sudah gagal ginjal itu adalah tahap terminal, tahap akhir stadium 5. Nah, kalau belum stadium 5, kita menyebutnya penyakit ginjal kronis. Nah, penyakit ginjal kronis ini didefinisikan atau diartikan sebagai gangguan fungsi ginjal yang menetap lebih dari atau sama dengan 3 bulan. Dan ada satu hal yang tidak enak tentang batasan ini, disebutkan terjadi secara progresif. Artinya progresif, kalau seseorang yang sudah terkena penyakit ginjal kronis yang sudah lebih dari 3 bulan ini, semakin lama bukannya semakin membaik, meskipun sudah diobati dengan seksama, pola hidup yang sudah baik, tapi semakin lama tetap akan terjadi perburukan fungsi ginjal. Nah, inilah pentingnya kita mencegah supaya jangan sampai terkena penyakit ginjal kronik ini. Kalau untuk pasien-pasien penyakit ginjal kronis atau pasien-pasien dengan gagal ginjal itu di Indonesia sebetulnya banyak nggak sih dok? Banyak ya, dan kalau kita lihat trennya di Indonesia, di seluruh Indonesia, dan ini tersebar di seluruh provinsi, itu terjadi peningkatan angka kejadian di mana pada tahun sekitar 2013 itu pada data dari Pusat Kesehatan Nasional Riskesdas itu sekitar 2 per mil atau sekitar hampir 500.000 pasien yang sakit ginjal ini. Kemudian pada tahun 2018 terjadi peningkatan. Jumlahnya saat ini sudah meningkat ya 3 kali lipat ya, menjadi sekitar 1.500.000 orang. Dan yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya masalah jumlah ini, tapi yang mengkhawatirkan adalah tren peningkatan jumlah pasien yang mengalami penyakit ginjal kronis ini, bahkan terjadi tren peningkatan pula pasien-pasien yang menjalani cuci darah atau dialisis. Itu di Indonesia ya dok ya? Ya, betul. Kalau di Solo sendiri lumayan ya, banyak juga ya dok ya? Banyak juga, memang saya tidak mempunyai data pasti jumlahnya, tapi kalau kita lihat dari semua rumah sakit yang ada di Solo Raya, jadi Solo Raya itu meliputi Solo, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, kemudian Klaten, Boyolali, itu pusat-pusat cuci darah atau center-center unit dialisis itu semuanya penuh. Yang dulu ya saya masuk Solo, tugas di Solo itu sekitar tahun 2007, itu pusat cuci darah itu hanya ada di Rumah Sakit Muardi. Nah sekarang ya hampir semua punya unit dialisis cuci darah ini dan hampir semuanya penuh. Nah ini satu hal yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Termasuk di Indriati juga lagi penuh ya dok? Iya, di Indriati penuh dan beberapa ya terpaksa harus kita rujuk ke rumah sakit lain yang masih ada tempat. Tapi itu pun ternyata sulit ya, Dokter Frisan, kita mengalami kesulitan karena ternyata unit-unit dialisis di rumah sakit yang lain juga sudah penuh. Nah ini jadi dilema. Ya inilah pentingnya pencegahan supaya kita itu tidak selalu menambah mesin cuci darah, tapi mengurangi, menghambat jumlah orang-orang yang terkena penyakit ginjal kronis. Iya baik dok. Lalu dok, sebelum masuk ke deteksi dini gagal ginjal, saya mau singgung sedikit dok, kan sekitar beberapa bulan lalu ada isu yang lumayan panas dok tentang gagal ginjal pada anak. Nah itu tanggapan dokter sebagai nefrologis itu gimana ya dok? Itu kenapa dan gimana supaya nggak kejadian gitu lagi dok? Ya prihatin tentunya ya, karena kalau kita baca di berbagai media massa, angka anak-anak yang kena gagal ginjal ini, angka kematiannya cukup tinggi ya, ini yang mengkhawatirkan. Dan memang kalau kita baca di media massa pada saat itu penyebabnya adalah akibat dari obat turun
panas, ya obat turun panas. Kok ada komponen-komponen tertentu yang menyebabkan gagal ginjal pada anak-anak. Nah, tentunya langkah untuk mencegah gagal ginjal pada anak ini adalah orang tua harus berhati-hati apabila memberikan obat-obatan pada anak-anak kita. Baik dok. Ya, terus sekarang kita masuk ke topiknya ini nih. Setelah tadi kita udah bahas gagal ginjal itu apa, terus sedikit menyinggung gagal ginjal pada anak dan tentang penyakit ginjal kronis. Nah, kita kan pasti nggak ada yang mau ya dok, kalau kita nggak ada yang mau diri kita sendiri atau keluarga kita sampai menderita penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal gitu dok. Nah, gimana ya dok cara mendeteksi dini supaya jangan sampai seseorang itu jatuh ke penyakit ginjal kronis sampai harus cuci darah gitu dok? Ya, deteksi dini ya. Tadi kita berkali-kali sudah menyinggung deteksi dini. Satu hal yang penting dicatat di sini adalah bahwa penyakit ginjal kronis itu seringkali asimptomless, tidak ada gejala apapun, kecuali kalau sudah ada gejala itu sudah stadium yang berat. Jadi kalau kita lihat penyakit ginjal kronis itu ada 5 stadium. Yang paling ringan adalah stadium 1, yang paling berat adalah stadium 5 yang harus sampai cuci darah atau dialisis. Nah, di stadium 1, 2, 3 ini biasanya belum ada gejala apapun. Ya, jadi kalau sudah di stadium 4 itu biasanya tidak lama masuk stadium 5 yang harus menjalani hemodialisis. Nah, bagaimana untuk deteksi dininya? Ya jangan menunggu ada keluhan, karena kalau sudah ada keluhan berarti sudah terlambat. Nah, yang paling sederhana memang kewaspadaan dulu. Ya. 1, kadang-kadang ada gangguan ginjal yang masih bermanifestasi dalam bentuk keluhan kencing yang berbusa. Nah, ini kita harus waspada kalau ada kencing yang berbusa. Yang kedua, juga harus memeriksakan tekanan darah secara rutin. Jadi kita harus tahu beberapa faktor risiko yang menjadi penyebab penyakit ginjal kronis. Di Indonesia yang paling tinggi adalah diabetes atau sakit gula, disusul oleh hipertensi. Nah, pada orang-orang dengan adanya faktor risiko penyakit ginjal kronis, pemeriksaan-pemeriksaan awal dilakukan. Yang paling gampang adalah pemeriksaan kencing. Dari pemeriksaan kencing ini proteinuri biasanya kita periksa, kita lihat. Jadi sebelum terjadi gangguan fungsi ginjal yang ditandai dengan peningkatan kadar kreatinin darah, proteinuri biasanya sudah muncul. Nah, proteinuri kalau dalam fase proteinuri ini masih bisa kita tangani supaya tidak berlanjut menjadi penyakit ginjal kronis. Nah, kembali ke faktor risiko tadi, ya, faktor risiko untuk terjadinya penyakit ginjal kronis, diabetes mellitus atau kencing manis, hipertensi atau darah tinggi, kemudian orang-orang tertentu yang dalam anggota keluarganya ada yang mempunyai penyakit ginjal kronis. Kemudian ada juga orang-orang yang pernah mengalami gangguan ginjal. Mungkin dulu pernah kadar kreatininnya naik, kemudian bisa normal kembali. Nah, ini sudah berisiko untuk terjadinya penyakit ginjal kronis. Nah, kelompok-kelompok yang mempunyai faktor risiko ini terutama yang harus secara rutin melakukan deteksi dini, melakukan pemeriksaan rutin. Ya, di fasilitas kesehatan satu atau misalnya di rumah sakit Indriati bisa. Yang sederhana pemeriksaan kencing itu dari situ kita sudah bisa mendeteksi dini. Ya. Kira-kira kalau cek urin ya dok, cek urin itu untuk pasien-pasien yang berisiko ini apa setahun sekali atau 6 bulan sekali atau gimana dok frekuensinya? Untuk yang mempunyai risiko penyakit ginjal kronis dianjurkan tiap 6 bulan sekali. Tapi kalau untuk kelompok-kelompok yang tidak berisiko tinggi bisa dilakukan pemeriksaan urin 1 tahun sekali. Ya, pemeriksaan urin kan tidak sakit ya, non invasif, kemudian
murah, kalau Ya. memang harus periksa membayar sendiri, atau juga ke CKN juga bisa. Lalu kalau untuk masyarakat umum dok yang biasa yang nggak punya faktor risiko atau mungkin selama ini nggak tahu gitu riwayat kesehatannya itu mulai dari usia berapa ya dok sebaiknya rutin cek urin gitu untuk tahu? Ya, tidak ada batasan umur sebetulnya, tapi seperti halnya penyakit metabolik dianjurkan mulai usia di atas 40 tahun. Kecuali memang ada keluhan, misalnya yang sederhana tadi kencingnya berbusa, sering terjadi infeksi saluran kencing. Nah, itu bisa lebih sering, lebih awal melakukan pemeriksaan urin. Baik dok. Terus kalau untuk yang udah punya faktor risiko kan paling sering tadi diabetes sama hipertensi ya dok. Gimana cara mencegahnya supaya ya itu dok nggak jatuh kan kalau yang tadi kita mendeteksi dok untuk tahu ini berisiko jatuh ke gagal ginjal atau tidak. Nah supaya jangan sampai ke sana dok, pasien-pasien ini harus melakukan apa biar nggak sampai ke situ. Ya, memang kita bagi pencegahan itu kan ada dua ya. Yang pertama itu pencegahan primer, artinya pencegahan primer itu pada betul-betul orang yang sehat. Kemudian yang kedua pencegahan sekunder pada kelompok berisiko supaya tidak terjadi penyakit ginjal kronis, dan pencegahan tersier pada kelompok yang sudah terkena penyakit ginjal kronis supaya tidak segera masuk ke stadium 5. Nah, pada orang-orang yang sudah mempunyai diabetes, hipertensi ini masuk ke pencegahan yang sekunder. Biasanya diabetes dan hipertensi itu sohib ya, sahabat akrab. Karena seseorang dengan diabetes biasanya ada kumpulan-kumpulannya yang dinamakan sindrom metabolik. Ada kegemukan atau obesitas, kemudian hipertensi, kemudian kadar kolesterolnya yang tinggi, kadar asam urat yang tinggi. Ini biasanya satu kelompok ya, satu rangkaian. Nah, untuk mengendalikan supaya seseorang dengan diabetes, dengan hipertensi ini tidak masuk ke penyakit ginjal kronis, yang pertama penting sekali adalah lifestyle, pola hidup sehat. Turunkan gula, kemudian kurangi konsumsi garam. Kemudian yang penting lagi adalah physical activity, olahraga yang rutin. Ini penting sekali karena harus ada target. Yang kedua adalah pengendalian gula darahnya. Ya, kita pakai sekarang pengendalian gula darah di samping gula darah puasa, gula darah 2 jam, ada lagi pemeriksaan yang namanya HbA1c atau kita lebih keren menyebutnya A1c, harus di bawah 7. Nah, ini target harus dicapai. Kemudian juga tekanan darahnya harus terkontrol. Jadi kalau dengan diabetes ya tekanan darah paling bagus di bawah 130/80 ini aman. Nah, dan yang ketiga tidak boleh bosan. Ya, seringkali kita bosan melakukan aktivitas olahraga, diet, minum obat, itu bosan. Nah, kunci yang berikutnya adalah tidak boleh bosan. Ya, harus rutin kontrol. Nanti kalau sudah kontrol di fasilitas kesehatan akan ada program, misalnya untuk diabetes, hipertensi akan ada pemeriksaan rutin untuk pemeriksaan kencingnya, untuk deteksi dini. Ada pemeriksaan kreatinin untuk melihat fungsi ginjalnya, itu yang dilakukan. Tadi kan dokter sempat bilang jangan bosan minum obat. Tapi kan banyak pasien yang justru minum obat karena takut ginjalnya kena, berarti itu salah ya dok ya? Iya, ini yang harus diluruskan ya, yang harus dibetulkan. Jadi pada diabetes, pada hipertensi itu yang merusak bukan obatnya, yang rusak itu ginjal gulanya, penyakitnya, tensinya yang tinggi terus itu yang merusak, bukan obatnya yang merusak ginjal. Jadi tidak perlu khawatir selama obat-obatan tersebut atas rekomendasi dokter itu akan aman. Ya, jadi untuk
para pemirsa yang nonton, mungkin yang punya penyakit diabetes atau hipertensi, jangan takut untuk minum obat dan harus selalu kontrol ya dok ya, karena kalau minum obat sendiri nggak terkontrol itu juga bisa bahaya ya dok ya. Iya, harus dengan rekomendasi dokter, kemudian dikontrol efek samping obat, dikontrol efektivitas obatnya. Iya baik dok. Lalu mungkin sebelum penutup, tadi kan kita sempat bahas yang pencegahan primer, yaitu untuk deteksi dininya untuk di orang yang sehat. Lalu pencegahan sekunder kan untuk mereka yang sudah punya faktor risiko. Nah sekarang dok yang pencegahan tersier untuk yang pasien-pasien yang sudah gagal ginjal itu apa ya dok yang harus dilakukan supaya ya tetap bisa hidup dengan baik gitu dok? Ya, pencegahan tersier di sini bertujuan untuk satu, menghambat progresivitas. Artinya supaya yang masih di stadium awal tidak segera masuk ke stadium akhir. Yang kedua, mohon maaf ini bukan kasar atau menakut-nakuti, tapi di buku-buku textbook menyebutkan mencegah kematian awal. Kenapa mencegah kematian awal? Karena seseorang dengan penyakit ginjal kronis itu berisiko tinggi untuk terkena serangan jantung dan kena stroke, terutama stroke yang penyumbatan. Nah, supaya hal ini tidak terjadi, yang pertama pola makan. Proteinnya sudah harus dibatasi. Biasanya kita berikan anjuran 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Kenapa dibatasi? Karena diet yang terlalu tinggi protein, makanan yang terlalu tinggi protein itu akan membebani fungsi ginjal, meningkatkan tekanan di dalam glomerulus ginjal. Ini yang menyebabkan kerusakan ginjal. Yang kedua, minumnya juga masih harus cukup. Selama kencingnya banyak, masih kita bebaskan volume minumnya. Karena kalau kurang minum, justru nanti aliran darah ke ginjal akan berkurang, ginjalnya akan semakin rusak. Kemudian tadi pengendalian gula darahnya untuk yang punya diabetes, pengendalian tekanan darahnya, pengendalian kolesterol, khususnya kolesterol LDL harus di bawah 100, yaitu langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menghambat progresivitas. Dan juga yang ketiga, yang sangat penting, jangan lupa untuk beribadah sesuai dengan agamanya ya, karena kalau orang yang kurang ibadah biasanya itu adanya hanya rasa panik. Setiap hari adanya panik. Nanti jangan-jangan saya harus cuci darah, nanti jangan-jangan kok kayak gini, kok kayak ngomong ya. Pada akhirnya dengan kepanikan tersebut justru tekanan darahnya tidak bisa turun, justru gula darahnya juga tidak bisa turun. Ini yang juga akan berbahaya. Baik dok, yang tadi itu untuk yang pasien-pasien dengan gagal penyakit ginjal kronis ya dok, yang belum sampai ke tahap akhir atau harus cuci darah ya dok ya. Kalau nanti udah cuci darah ceritanya lain lagi ya dok. Iya, ya, kalau sudah cuci darah, yang lebih penting adalah ibadah, ya. Tapi tetap meskipun seseorang sudah menjalani cuci darah, yang penting tidak putus asa. Ya, jangan beranggapan bahwa segalanya berakhir, tidak. Karena banyak pasien-pasien kita di rumah sakit Indriati yang sudah hemodialisis sekian lama, tapi kondisi fisiknya bugar, tetap semangat dan masih produktif. Ini yang luar biasa. Iya, baik dok. Mungkin tadi tentang topik ini udah kita bahas ya dok semuanya. Jadi mungkin sebelum menutup saya mau sedikit menyimpulkan. Jadi untuk di Indonesia ini penyakit ginjal kronis itu penderitanya cukup banyak, dan yang mengkhawatirkan adalah laju peningkatan pasiennya itu dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga masyarakat perlu menyadari pentingnya untuk deteksi dini gagal ginjal, karena gagal ginjal ini atau penyakit ginjal kronis itu seringkali tidak bergejala sampai sudah mendekati tahap akhir. Jadi kalau sudah mendekati tahap akhir itu kan sudah lebih buruk kondisi pasiennya. Makanya untuk pemirsa yang punya faktor risiko seperti diabetes atau hipertensi, itu cara paling gampang untuk mendeteksi gagal ginjal ini adalah dengan cek urin ya dok tadi ya. Cek urin bisa 6 bulan sekali, dan
nanti tetap harus mengontrol faktor risikonya, tetap harus minum obat dan rutin kontrol ke dokter juga ya dok. Ya. Iya. Baik, mungkin sudah terbahas semua kalau gitu. Terima kasih dokter Lai atas waktunya. Mungkin ada pesan terakhir dok? Ya, terima kasih Dokter Krisan. Satu pesan saya, sayangi ginjal kita untuk mencegah penyakit ginjal kronik. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Sayangi. Ya, kita sayangi ginjal kita. Ya. Terima kasih.